Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang implikasi perkembangan bahasa pada anak. Adapun anggota kelompok dari kami, pertama Faisal Kadri saya sendiri, kedua Hairunisa Putri, ketiga Alfi Khaira, dan keempat Diana Fitrianti. Baik, pertama-tama kita akan membahas dulu bagaimana sih itu implikasi bahasa pada lingkungan sosial. Bagaimana perkembangan bahasa pada anak itu terhadap lingkungan sosial. Menurut Darjo Wijojo 2004 dalam Indrawati 2017, bahasa adalah suatu sistem lambang lisan yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya, sesuai dengan budaya yang dimiliki. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk bersosialisasi di lingkungan sosial. Menurut Santrop, bahasa bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang, bukan hanya diucapkan secara lisan, tetapi bahasa tubuh, bahasa isyarat juga merupakan salah satu bagian dari bahasa. Apakah bahasa penting dalam lingkungan sosial? Bagaimana sih implikasi atau keterlibatan bahasa anak dalam lingkungan sosial? Secara umum, bahasa sangat penting dan harus terlibat dalam lingkungan sosial. Anak harus memiliki kemampuan berbahasa sebelum terjun langsung ke lingkungan sosial. Karena kita tahu bahasa merupakan alat komunikasi untuk bersosialisasi, alat komunikasi untuk berkenalan, alat komunikasi untuk menjalin hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sehingga bahasa itu sangat penting untuk dalam lingkungan sosial. Jadi dalam hal ini keterlibatan bahasa, keterlibatan perkembangan bahasa pada anak dalam lingkungan sosial itu sangat penting gitu. Di bawah ini hari ini kami dari kelompok 5 sediakan beberapa implikasi bahasa anak terhadap lingkungan sosial. Pertama, perkembangan bahasa anak terhadap keluarga. Bahasa pertama kali diperoleh anak dalam keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama anak untuk menjalin suatu hubungan anak dengan orang tua ataupun hubungan anak dengan keluarga lainnya. Orang tua pada dasarnya berfungsi sebagai pemelihara dan sebagai pembimbing anak-anaknya. Senyum, respon atau kalimat pujian dan kepedulian orang tua terhadap anak saat anak membuat sesuatu hal yang baik dapat membuat anak termotivasi untuk selalu berbuat baik. Cerita-cerita atau keluh kesah anak, ketika anak berbicara, menceritakan sesuatu hal yang membuatnya misalnya hari itu membuat sesuatu yang negatif maupun positif, ketika orang tua tetap merespon, tetap mendengar, maka anak akan lebih bersikap terbuka untuk kedepannya, untuk lebih merasa dihargai oleh kedua orang tuanya. Coba kita bayangkan gitu, bagaimana jika anak mengalami gangguan atau kelainan dalam berbicara ataupun dalam berbahasa? Maka pasti akan mengakibatkan hambatan terhadap bahasa dan pengenalan anak terhadap lingkungan keluarga. Di sini bagaimana implikasi bahasa anak terhadap lingkungan keluarga. Kita coba analisis gitu, kita memberikan asumsi. Bagaimana jika anak tidak memiliki kemampuan berbahasa, tidak memiliki kemampuan dalam berbicara, baik secara lisan, baik secara tulisan, baik secara isyarat maupun bahasa tubuh. Bagaimana jika hal itu tidak dimiliki oleh anak gitu dalam lingkungan keluarga? Misalnya nih, anak mengalami kelainan pada perkembangan bahasanya dengan menunjukkan ciri-ciri Multisystem Development Disorder atau MSDD, yang merupakan kelainan yang menggambarkan anak dengan masalah komunikasi sosial dan pemrosesan sensorik yang tidak
memenuhi kategori lain seperti autism. Jadi ini memang berbeda dengan autism, tetapi multi-system development disorder itu seperti halnya dengan autism. Anak multi-system development disorder biasanya mengalami masalah dengan menunjukkan reaksi abnormal terhadap suara, bau, tekstur, gerakan, dan sensasi tubuh lainnya seperti gangguan perilaku lebih terikat dengan pengalaman yang tidak menyenangkan dan kurang berminat untuk berpartisipasi. Mengalami gangguan terhadap perkembangan komunikasi dan respon komunikasi maupun interaksi sosial, tidak bereaksi terhadap lingkungan dan masalah lainnya. Jika anak mengalami kelainan atau gangguan ini dalam keluarga atau lingkungan sosial lainnya, maka ini akan menghambat perkembangan anak. Anak tidak mampu merespon lingkungannya, mengalami masalah komunikasi, masalah berbicara atau berbahasa, dan masalah berperilaku selain dari masalah berbahasa. Pasti hal ini dapat merugikan anak dan orang tua. Tetapi sebagai orang tua, kedua orang tua harus bersikap lebih kepada anak. Karena anak mengalami gangguan, jadi orang tua harus betul-betul memberi perhatian khusus. Sebisa orang tua membawa anak untuk terapi, untuk ke bidang yang ahli, supaya anak tidak mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan. Betapa pentingnya bahasa dalam lingkungan keluarga. Apalagi anak, kan kita tahu anak yang suka berbicara, suka cerita kepada kedua orang tuanya, kan itu adalah nilai plus jika misalnya orang tua yang selalu menunggu anaknya untuk bisa berbicara, tetapi ternyata ada hambatan pada anaknya, orang tua bisa menjadi sedih, bisa menjadi takut, cemas, kenapa sih anaknya. Jadi betapa pentingnya bahasa untuk terlibat dalam lingkungan keluarga. Ya, selanjutnya kita membahas tentang implikasi perkembangan bahasa anak terhadap lingkungan sekolah atau pendidikan. Perkembangan bahasa sangat berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Agar perkembangan bahasa anak berjalan secara optimal, maka kegiatan pembelajaran harus diciptakan seefektif mungkin. Jika kegiatan pembelajaran kurang efektif, maka dapat diprediksi bahwa perkembangan bahasa anak akan terhambat. Maka dalam hal ini, guru sekolah dasar sebaiknya dalam mengajar di kelas menggunakan bahasa sesuai dengan anak-anak atau mudah dimengerti oleh anak-anak. Implikasi perkembangan bahasa anak terhadap bidang pendidikan, salah satunya adalah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Menurut Desiani dan Gandana, perkembangan bahasa sangat penting karena melalui bahasa anak dapat mengekspresikan pikiran sehingga orang lain memahami dan menciptakan suatu hubungan sosial. Baiklah, saya Hairunisa Putri akan melanjutkan materi yang dibahas oleh kelompok kami yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Implikasi teori perkembangan bahasa dapat dilihat implikasinya dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Poin pertama, guru harus mampu memunculkan dan memotivasi semua bakat yang dimiliki siswa sekolah. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan bakat yang dimiliki siswa, dan setelah ia mengetahui bakatnya, maka siswa bisa mengembangkan dan berdampak terhadap kemajuan diri siswa. Poin kedua, guru mendorong siswa untuk berkompetisi. Kompetisi dapat membuat siswa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bakatnya. Siswa yang berkompeten dapat bersaing dengan siswa lain dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompetitif saat ini. Poin ketiga, guru mendorong siswa untuk menentukan pilihan. Diharapkan dari pilihan siswa, ia menjadi seseorang yang lebih bijaksana, berkomitmen, dan berpegang teguh dengan pilihan serta berkeyakinan dengan pilihannya itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa yang bervariasi bahasanya, baik kemampuannya maupun polanya. Menghadapi hal ini, guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. Ada 3 poin yang perlu
dipahami. Yang pertama, anak perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid sendiri. Dengan cara ini, guru dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa murid-muridnya. Poin kedua, selanjutnya guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan perbendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Cerita murid tentang isi pelajaran itu diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga para murid mampu menyusun cerita lebih komprehensif tentang isi bacaan yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. Poin terakhir, melakukan pola perkembangan bahasa dengan menggunakan model pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tertulis, dengan mendasarkan pada bahan bacaan, sehingga akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak dalam membentuk pola masing-masing. Dalam model pengembangan ini, guru harus lebih banyak memberikan rangsangan dan koreksi dalam bentuk diskusi atau komunikasi bebas. Oleh karena itu, sarana perkembangan berupa buku-buku, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya hendaknya disediakan di sekolah maupun di rumah. Lalu, bagaimana jika anak mengalami gangguan atau kelainan berbahasa atau berbicara dalam lingkungan sosial, misalnya mengalami gangguan speech or language impairment atau SLI yang merupakan salah satu gangguan pada anak usia prasekolah maupun usia sekolah. Gangguan dapat berdampak pada kemampuan pembelajaran di kelas. American Speech Language Hearing Association mendefinisikan SLI sebagai sebuah gangguan bahasa yang mencakup pemahaman atau penggunaan bahasa lisan, tertulis, atau simbol lain, atau biasa disebut dengan bahasa tubuh. Gangguan ini biasanya melibatkan dan akan mengalami permasalahan pada bentuk bahasa, fonologi, morfologi, dan sintaksis, isi bahasa, semantik, atau fungsi bahasa dalam komunikasi pragmatik. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Makasih atas partisipasinya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.